Kita mendengar, seringkali kita mendengar bagaimana keadaan nanti kita di yaumil qiyamah ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang cerita Nabi SAW, keadaan nanti manusia ketika berada di padang mahsyar. Ketika semua manusia, semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil qiyamah itu dibangkitkan secara serentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang tidak akan dibangkitkan, semuanya secara serentak. Dan kita mendapati semisal kayak kita berada di kota-kota besar, kota Medan, kota Jakarta, itu seakan-akan kita sudah merasa di jalan macet, kemana-mana manusia ramai. Seakan-akan sudah merasa diri kita ini sangat sempit, kita hidup di kota Medan. Anda bayangkan, ketika di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan secara serentak semua manusia. Yang sekarang ini aja jumlahnya udah 7 miliar. Anda bandingkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil qiyamah, berapa jumlah itu semua. Dan Allah bangkitkan secara serentak. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, kita semua nanti keadaannya di padang mahsyar akan saling menginjak satu dengan yang lain. Bahkan bisa jadi saking kita ingin mencari keluangan, kelapangan di yaumil qiyamah, khususnya di padang mahsyar, itu bisa jadi nanti yang kita injak itu adalah mungkin keluarga kita, entah istri kita, entah anak kita, entah orang tua kita. Sudah kita gak peduli lagi dengan siapapun yang ada nanti di yaumil qiyamah. Yang penting gimana caranya kita masih bisa bernapas. Karena rasa iba untuk anak, untuk istri, untuk pasangan, untuk orang tua, itu sudah akan luntur semuanya daripada hati kita. Karena kita akan merasakan kesulitan yang begitu luar biasa. Orang-orang itu pasti akan berlari daripada segala apa yang ada di tengah-tengahnya atau ada yang di samping kelilingnya, dan dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya kata Nabi SAW, nanti itu di yaumil qiyamah bisa jadi kerabat kita sendiri yang akan kita pijak untuk supaya kita bisa selamat, bisa bernafas, bisa mengambil udara, karena semua akan saling menginjak satu dengan yang lain. Dan bukan hanya itu, di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari, mendekatkan matahari kepada kita. Jaraknya itu cuma 1 mil. Hadirin, kalau kita melihat bagaimana jaraknya dunia dengan matahari sekarang jutaan kilometer, kita ngerasakan panasnya luar biasa. Hari-hari ini kita ngerasakan, cobalah kalau kita keluar, kepanasan kita, kalau nggak berteduh, kepanasan kita, hampir terbakar mungkin kulit kita. Ini dengan jarak antara dunia sama bumi itu, antara dunia sama bumi sama matahari itu jutaan kilometer. Anda bayangkan coba, ketika matahari yang panasnya begitu luar biasa didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala, cuman jaraknya itu 1 mil. 1 mil, berapalah 1 mil? Ya, kita nggak bahas lagi antara perbedaan pendapat ulama makna mil di sini. Anggaplah mil yang terjauh yang dibedakan oleh ulama adalah 1, sekian kilometer. Jutaan kilometer kita ngerasakan panasnya begini, apalagi 1,5 kilometer. Oleh sebab itu kata Nabi, karena matahari itu didekatkan, nanti kita semua akan tenggelam dengan keringat kita masing-masing. Tapi yang menentukan tenggelamnya kita itu bukan karena mataharinya, akan tetapi amal kita. Perbuatan kita yang akan menentukan bagaimana jumlah keringat yang akan kita keluarkan pada tubuh kita. Oleh sebab itu nanti kata Nabi, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai kepada mata kakinya, ini udah pasti selamat, aman. Ada yang ketenggelam sampai ke lututnya, masih aman. Ada yang tenggelam sampai kepada perutnya, ya mudah-mudahan masih aman. Ada yang tenggelam sampai dadanya, masih enak. Toh kalau kita masuk ke kolam renang cuma dada saja kan nggak apa-apa, aman masih. Tapi yang kita khawatirkan kalau tenggelamnya itu udah lewat kepada mulut kita. Anda bayangkan bagaimana rasa sakitnya orang tenggelam. Kita itu tenggelam kalau di laut misalnya, atau tenggelam di kolam renang, nggak bisa berenang. Mungkin 5 menit kita ngerasakan sakit, maksimal 10 menit. Mengkap-mengkapnya kita pun udah habis itu hilang rasa sakit, mati. Tapi Anda bayangkan, apakah ada kematian lagi nanti di yaumil qiyamah? Nggak ada. Kematian itu cuma sekali ketika kita di dunia, tapi nanti di akhirat udah nggak ada lagi namanya kematian. Hidup kita kekal abadi selama-lamanya. Tapi rasa sakit kematian itu akan tetap diberikan oleh Allah. Walihada ketika ada orang nanti yang mati atau yang tenggelam dengan keringatnya, masih penting kalau air tawar, ini air keringat kita sendiri, bagaimana asinnya itu. Tenggelam kita dengan keringat kita masing-masing, ya, tapi nggak ada lagi namanya kematian. Rasa sakit tenggelam itu akan kita rasakan bertahun-tahun, bahkan puluhan ribu tahun lamanya selama kita berada di padang mahsyar.